Yang pertama ada Said Alcuin, dihargai atas kumpulan permasalahan teka-tekinya mengenai matematika yang mempengaruhi penulis buku teks yang berabad-abad dengan judul soal-soal untuk mempercepat berpikir. Yang kedua ada Gerbert, lahir di Auvergne, Prancis sekitar tahun 950, ahli matematika Kristen pertama yang belajar sekolah Islam di Andalusia, Spanyol. Menciptakan abaci, globe bumi, jam, dan mungkin sebuah organ. Prestasi tersebut menguatkan kecurigaan dari beberapa orang sesamanya bahwa ia telah menyembah jiwanya kepada setan. Dipilih menjadi paus tahun 999, menulis tentang astrologi, aritmetika, dan geometri. Menyatakan rumus luas segitiga sama sisi, L sama dengan 1/2A kali A kurang 1/7A. Pada masa Gerbert inilah ilmu pengetahuan klasik Gerik menyebar ke Eropa. Banyaknya ilmuwan yang menerjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 ini, maka disebut abad terjemahan. Seperti Adelard dari Bath, Plato dari Tripoli, dan Gerardo dari Cremona. Matematika abad 13 dan 14. Yang pertama ada Leonardo Pisano Bigolo, dikenal sebagai Leonardo Fibonacci dan Leonardo dari Pisa, salah satu matematikawan terbesar dari abad 13, memperkenalkan baris Fibonacci ke dunia barat. Ia dikenal matematikawan dalam sistem biologi India sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Fibonacci ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pengenalan sistem penomoran Arab. Pada tahun 1202, ia menerbitkan bukunya Liber Abaci, di mana angka Arab diperkenalkan, matematika serta aljabar. Dalam buku itu diuraikan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode letak salah dan penyelesaian secara aljabar. Salah satu soal menarik pada buku tersebut yang terkenal sekarang adalah barisan Fibonacci, yakni 112,358 MN M tambah N. Pada tahun 1220 dan tahun 1225, ia menulis 2 buku tentang matematika. Karena kepintarannya, Kaisar Fredrik II mengundangnya ke istana untuk mengikuti pertandingan matematika dan memberikan 3 soal kepadanya. Pada awal abad ke-13, muncul beberapa universitas di Paris, Cambridge, yang pertama Oxford, yang kedua Padua, dan Naples. Pada abad ke-13, menghasilkan sedikit matematikawan dari beberapa ahli. Ada John Nardus, Campanus Sacrobosco, Roger Bacon, dan Demorarius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tari. Saya akan melanjutkan soalnya Kak Tari nggak ada. Abad ke-14. Abad ke-14 disebut sebagai masa suram ilmu pengetahuan karena terjadi peperangan di Eropa dan munculnya wabah penyakit yang disebut Black Death. Yang pertama, ada Nicole Oresme dari Normandia menulis 5 karya matematika dan beberapa terjemahan karya Aristoteles, salah satunya eksponen pecahan penentuan letak suatu titik yang menjadi awal dari geometri koordinat. Yang kedua ada Thomas Bradwardine menulis brosur-brosur konsep kontinus, Dextrit, besar tak terhingga, kecil tak terhingga. Ia juga menulis tentang aritmatika dan geometri. Abad ke-15, Saman Renais. Pada abad ini,
Ditemukan alat pencetakan sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Saat itu bagian matematika berpusat di Italia, di Nuremberg, Wina, dan Praha. Yang pertama ada Nicholas Cossa, matematikawan yang pertama di abad 15, menjadi gubernur Roma pada tahun 1448, menulis beberapa brosur matematika, kalender, dan menyelesaikan soal membujur sangkar, lingkaran, serta soal membagi tiga sama suatu sudut. Yang kedua ada George von Purbeck. Setelah ia belajar di Italia, ia menetap di Wina dan membuat universitas di sana. Universitas itu menjadi pusat matematika dari generasinya. Menulis aritmatika, astronomi, dan menyusun tabel sinus. Selain itu, ia juga menerjemahkan buku karya Ptolemeus, Apollonius, Heron, dan Archimedes. Yang ketiga, Johann Muller, seorang ahli matematika yang berpengaruh pada abad ke-15. Karyanya De Trigonis Omnimodia ditulis pada tahun 1464 dan diterbitkan pada 1533. Isinya mengenai trigonometri pesawat, trigonometri bidang, dan trigonometri bola yang ditulis terpisah dari astronomi. Mendirikan observatorium di Nuremberg pada tahun 1471, percetakan dan penulisan brosur astronomi. Yang berikut Nicolas Huguet, ahli matematika Prancis paling cemerlang di abad 15. Menulis aritmatika yang dikenal triparti ilmu N-Lades-Nobers, mengurangi tentang bilangan-bilangan rasional, irasional, teori persamaan, dan mengenai eksponen bulat positif dan negatif yang ditulis dalam bentuk aljabar sinkopasi. Yang berikut Luca Pacioli, menyusun ringkasan aritmatika, aljabar, dan geometri dengan judul Summa, menulis aljabar yang masih aljabar sinkopasi. Berikut singkatan-singkatan yang ditulisnya. P Adapun lambang plus dan min pertama kali dikenal pada penerbitan aritmatika di Leipzig pada tahun 1489 oleh Johann Wittmann. Tetapi pemakaian lambang ini hanya sebagai lebih dan kurang. Van der Hoeke dari Belanda menerapkan lambang plus dan min sebagai operasi hitung setelah itu. Yang berikut akan dijelaskan oleh Sekri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasannya tentang matematika abad 16. Pertama, menuju aljabar dengan lambang-lambang. Robert Ricord 1510 sampai 1558 dalam bukunya The Wheatstone of the Wheat pertama kali menggunakan lambang sama dengan untuk kesamaan. Yang berikut Christoph Rudolph 1499 sampai 1545 dengan judul D. Cos diperkenalkan dengan tanda seperti di gambar. Yang berikut Michael Stifel 1486 sampai 1567 menerbitkan buku Aritmetika Integra mengurangi bilangan rasional, irasional, deret aritmatika, deret geometri, dan koefisien binomial hingga pangkat ke-7. Dalam buku itu sudah memakai lambang plus dan minus sebagai operasi hitung serta memperkenalkan notasi A, AA, AAA, AAAA untuk pangkat A tak diketahui. B. Belajar aljabar
aljabar yang berdiri sendiri. Bisa dilihat seperti gambar. Berikut Nicole Fontana atau Tartaglia 1499 sampai 1557 mendapatkan penghargaan sebagai orang pertama yang menerapkan ilmu matematika dalam ilmu artileri. Menulis aritmatika tentang perdagangan dan bicukai tentang Euclides dan Archimedes. 1535 menemukan persamaan kubik X pangkat 3 tambah Px pangkat 2 sama dengan N. Tartaglia menang dalam pertandingan melawan Antonia Fior dengan menggunakan dua cara. Yang berikut Girolamo Cardano 1501 sampai 1576 menerbitkan sebuah buku Ars Magna yang di dalamnya memuat hasil penemuan Tartaglia persamaan kubik tahun 1545. Penyelesaian persamaan kuadrat sudah mengikut sertakan akar-akar negatif. Ia sudah menghitung dengan bilangan imaginer. Menghitung akar persamaan X pangkat 3 tambah Mx sama dengan N dikerjakan sebagai berikut. Yang berikut Lodovico Ferrari. Pada tahun 1540, Suane de Tonini d'Acoi mengajukan soal kepada Cardano yang menghasilkan persamaan pangkat 4. Tetapi Cardano tak dapat menyelesaikannya. Murid Cardano, Ferrari, berhasil menyelesaikan soal itu dan penyelesaiannya ditulis juga dalam buku Ars Magna. Persamaan itu bisa dilihat seperti diterangkan. Yang berikut Rafael Bombelli 1526 sampai 1557. Lahir di Bologna, Italia. Tahun 1572 menerbitkan buku aljabar dan memperbaiki notasi aljabar, seperti tanda kurang digunakan. Bombelli membedakan penulisan akar pangkat 2 dengan RQ dan akar pangkat 3 dengan RC. Untuk menuliskan akar dari bilangan negatif, misalnya akar min 2 ditulis dengan dim RQ2. Misalnya, Bombelli akan ditulis akar 3 dari 5 plus akar min 2 sebagai RC L 5pi dim RQ2. Teori dalam buku aljabar, jika N per 2 dikuadratkan tambah M per 3 di pangkat 3 adalah negatif, maka persamaan kubik X pangkat 3 plus Mx kurang N memiliki 3 angka real. Bisa dilihat notasi Bombelli-nya. Yang ke C, aljabar menggunakan huruf. François Vieti 1540 sampai 1603. Lahir di Fontenay, Prancis. Dikenal sebagai ahli matematika terbesar abad 16 dan juga bapak aljabar modern. Karya utama Vieti, trigonometri, aljabar, dan geometri. Ia menulis beberapa buku, yaitu yang pertama, Canon Mathematics Seu et Triangula 1579 tentang trigonometri, formula sinus dan kosinus dengan angka desimal, persamaan untuk kosinus, yang berikut solusi trigonometri.
Bukunya yang kedua yaitu Artem Analyticam Isagoge 1591. Pengembangan simbol aljabar A, X, A, Aquaradatum, A kubum, maka 3px pangkat 3 plus 2 qx 2 kurang 4rx sama dengan 2s ditulis sebagai P3 in A kap plus tambah Q2 in A kuad kurang R plano 4 in A ekuatur S solido 2. Buku yang ketiga Supplementum Geometriae 1593. Sudut segitiga, penyelesaian persamaan kubik, mengkonstruksi heptagon segi 7 beraturan. Bukunya yang berikut De Numerosa Potestatum Resolution 1600. Mencari nilai pendekatan akar persamaan. Bisa dilihat yang berikut De Aequationum Recognition et Emendation. Buka film buka. Baik, yang berikut The Aquation Regonition et Emendition 1615. Dipelajari sifat-sifat umum persamaan aljabar. Mengakhiri abad ke-16. Tokoh-tokoh pada abad 16 dan karya-karyanya. 1. Christopher Clavius. Dengan karya beberapa textbook tentang aritmatika 1583, aljabar 1608, dan menerbitkan edisi elemen Euclid 1574. Yang kedua, Pietro Antonio Cataldi dengan karya aritmatika, risalah tentang bilangan sempurna, edisi dari 6 buku pertama, elemen, risalah singkat tentang aljabar. Yang ketiga, Simon Stevin dengan karya aritmatika, ahli pertama menulis pecahan desimal, statistik, dan hidrostatika. Yang keempat, Nicolaus Copernicus, teori tentang alam semesta yang terbit tahun 1543, perbaikan trigonometri. Yang kelima, Georg Joachim Rosetius dengan karya 12 tahun menyusun tabel trigonometri dan 6 fungsi trigonometri itu dalam interval detik. Perbandingan sisi segitiga siku sin A sama dengan AB per AC, sin A sama dengan AB per AC, cos A BC per AC, tan A sama dengan AB per BC. Dari presentasi kami menarik kesimpulan bahwa pada pembahasan sejarah matematika ini
tentang perkembangan matematika Eropa, dapat kami simpulkan bahwa ada beberapa tokoh yang berperan dalam membangkitkan ilmu pengetahuan di Eropa, terutama pada bidang matematika. Di antaranya adalah Gerbert yang menciptakan dan menemukan rumus luas segitiga sama sisi, yaitu L sama dengan 1/2A, A kurang 1/7A, Fibonacci yang memberikan sistem penomoran Arab, dan barisan Fibonacci yaitu 112358 MN M tambah N. Kemudian Pacioli yang menulis singkatan aljabar sinkoprasi. Depro yang menemukan persamaan kubik X pangkat 3 tambah MX sama dengan N. Kemudian Tartaglia yang juga menemukan persamaan kubik X pangkat 3 tambah PX kuadrat sama dengan N. Kemudian ada Bombelli yang memperbaiki notasi aljabar seperti tanda kurung, akar pangkat, dan akar pangkat 3. Yang berikut ada Viete, seorang bapak aljabar modern dengan karyanya yang terkenal seperti persamaan untuk cos n untuk n sama dengan 1, 2, 3, 9 dengan 0. Lalu pengembangan simbol aljabar sudut segitiga, mencari nilai pendekatan akar persamaan dan sifat-sifat umum persamaan aljabar. Tokoh-tokoh di atas adalah ahli matematika yang banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan matematika di Eropa, yaitu berupa komentar-komentar terhadap buku-buku matematika Yunani dan tulisan-tulisan tentang aritmatika, geometri, dan trigonometri. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan Arif. Saya mau bertanya, jadi secara kesimpulannya, ilmu-ilmu matematika atau konsep-konsep matematika apa saja yang ada pada saat itu dan mungkin sampai sekarang masih diterapkan atau digunakan mungkin dalam kegiatan pembelajaran matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam membangun sesuatu atau melakukan sesuatu. Bisa tolong dijelaskan?
Gimana pertanyaannya apa?